Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat-Nya, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita saat ini untuk datang bersekutu di doa Rabu. Mari kita mengangkat pujian dengan nyanyian Engkau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Mari kita satu dalam doa. Memang benar ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau begitu baik buat kami, di mana Engkau senantiasa selalu menyertai kami di dalam sepanjang kehidupan kami lepas hari. Bapa, saat kini ini kami anak-anak-Mu mau datang bersekutu di doa Rabu ini. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga persekutuan kami senantiasa selalu berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami akan maksud firman-Mu ini. Ini doa kami Tuhan, terima kami yang berseru kepadamu. Amin. Bersama keluarga kita senantiasa melayani Tuhan. Kita sambut dengan pujian, Aku dan Seisi Rumahku. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita mengulang sekali lagi lagu ini bersama keluarga.
dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan membuka firman Tuhan dari Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah sering dan sangat sering mendengar kata janji, atau mungkin sering kali kita berjanji kepada orang lain, baik itu kepada anak, kepada pasangan, kepada rekan kerja, ataupun kepada sahabat-sahabat kita. Tetapi apa yang dimaksud dengan kata janji itu sendiri? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janji merupakan ucapan yang menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk berbuat sesuatu. Janji merupakan ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengucapkan janji, berarti kita menyatakan bahwa kita sedia dan sanggup untuk melakukannya. Tetapi kadangkala manusia sering sekali mengucapkan janji yang tidak sanggup ia lakukan, ataupun sebenarnya ia sanggup melakukannya tetapi tidak sedia untuk berbuat. Berbeda halnya ketika Allah sendiri yang berjanji kepada manusia. Sebab apa yang Allah janjikan pasti sanggup untuk ia kerjakan. Bapak Ibu Saudara, pada ayat 43 yang barusan kita baca dikatakan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ingatkah Bapak Ibu Saudara ketika Allah berjanji kepada Abraham akan tanah, negeri, akan keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar, akan nama yang masyhur dalam Kejadian pasal 12 ketika Allah memanggil Abraham dan berjanji kepadanya. Bapak Ibu Saudara, pada ayat 43 ini merupakan penggenapan firman Tuhan yang ia janjikan akan tanah atau negeri kepada keturunan Abraham. Pada proses perjalanan hidup dari Abraham sampai kepada bangsa Israel yang sangat panjang, untuk menerima janji Allah, bangsa Israel berkali-kali gagal, berkali-kali menyimpang dari kebenaran Allah, berkali-kali mereka bersungut-sungut kepada Allah dan kepada hamba Allah. Berkali-kali mereka mencoba untuk mendapatkan apa yang bangsa Israel mau dengan caranya sendiri, bukan dengan cara Allah. Allah jelas sekali tahu apa yang diperlukan oleh umatnya, tetapi seringkali umatnya merasa mereka lebih tahu dari Allah apa yang harus mereka lakukan. Dan bukankah itu merupakan dosa kesombongan manusia sejak awal?
Kenapa kita terkadang berpikir bahwa Tuhan itu ingkar akan janjinya? Dia tidak melakukan apa yang Ia firmankan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sekali-kali tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah manusia. Apa yang membuat manusia gampang sekali berubah-ubah, tidak setia kepada Allah? Yaitu ada banyak hal dipengaruhi oleh situasi, keadaan, pergumulan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri, yang memunculkan keraguan dalam hatinya untuk menantikan janji Allah. Manusia berubah, tetapi Allah yang disalahkan, bahwa Allah yang mengecewakan manusia. Ketika Allah yang Maha Kudus berjanji kepada manusia yang berdosa, sesungguhnya Ia sedang mempertaruhkan kekudusan Allah. Dan tidak mungkin Allah yang Maha Kudus mengingkari firman-Nya. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, pada perikop yang baru saja kita baca, berkali-kali dituliskan bahwa diberikan Tuhan kepada Israel, negeri yang dijanjikannya. Tuhan mengaruniakan keamanan seperti yang dijanjikannya. Semua musuhnya diserahkan Tuhan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan semuanya terpenuhi. 3 kali kata dijanjikan Tuhan dituliskan pada perikop ini, dan berkali-kali ungkapan bahwa Tuhan memberikan, Tuhan mengaruniakan, Tuhan menyerahkan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada manusia, kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Allah pasti akan memenuhi janjinya, menggenapi janjinya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai umat Allah, sebagai orang yang dipimpin oleh Allah? Ada 2 hal sederhana yang bisa kita lakukan, menjadi bagian kita, tetapi sangat sulit seringkali untuk kita lakukan. Yang pertama, yaitu percaya sepenuhnya, tanpa ada keraguan kepada Allah, bahwa Dia tahu yang terbaik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan sendiri akan menggenapi janjinya di waktu yang tepat. Dan Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk kita menerima janjinya tersebut. Jangan biarkan situasi atau pergumulan keadaan yang kita hadapi membuat kita meragukan akan janji Tuhan yang kudus itu. Dia Tuhan yang Maha Kudus, tidak akan ingkar janji. Yang kedua, hal yang bisa kita menjadi bagian kita sebagai umat Allah, yaitu menantikan janji Tuhan dengan setia dan taat. Allah pasti menggenapi janjinya, sambil kita tetap memperhatikan kehidupan kita untuk tetap setia dan taat kepada Allah. Setiap tindakan akan ada konsekuensinya. Seperti Israel, pada akhirnya mereka memang menerima janji Allah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Israel harus menjalani konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Dengan berputar-putar di padang gurun hampir 40 tahun lamanya. Itu adalah konsekuensi dari ketidaktaatan. Tetapi Allah tetap menggenapi janjinya atas umat Israel. Saat ini Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita harapkan dari Tuhan? Untuk Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jalan keluar bagi masalah keluarga, bagi masalah relasi, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, kesembuhan dari penyakit. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang mungkin kita gumulkan saat ini. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan yang kita sembah, Allah yang Maha Kudus, tahu yang terbaik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan Dia tetap setia untuk menggenapi janjinya. Karena itu mari kita tetap setia, belajar untuk setia dan taat, menantikan janji Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara, nyawanya saja diberikan untuk kita agar selamat dari maut. Apakah persoalan yang kita hadapi saat ini lebih berat, lebih besar dari kebutuhan kita akan keselamatan dari maut? Bukankah
maut yang telah dikalahkan oleh Kristus itu jauh lebih penting untuk kita terima keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Allah yang setia, Dia Allah yang sedia dan sanggup untuk menggenapi janjinya. Mari kita menantikan janji Tuhan dengan tetap setia dan taat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur punya Allah, punya Tuhan. Engkau Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang tetap menggenapi janji Tuhan. Meskipun dalam situasi apapun yang kami hadapi saat ini, ajar kami untuk tetap setia dan taat, menantikan janji Tuhan. Ajar kami untuk memberikan hidup kami sujud di hadapan Tuhan, untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami akan rancangan dan kehendak Tuhan. Pimpin hidup kami Bapa, pimpin hati kami, sehingga kami tetap percaya sepenuhnya tanpa keraguan di dalam hati kami akan Tuhan yang mengerti hidup kami, yang tahu yang terbaik bagi kehidupan umat-Mu saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan berkat Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Ini hidup kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuki dalam doa syafaat.